Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita ketemu di Security Service Channel. Di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang bagaimana caranya memperbaiki kipas angin. Sini bisa kelihatan untuk kipasnya air cooler teman-teman. Jadi ini bisa menggunakan es batu. Untuk kerusakannya di sini bisa teman-teman lihat dulu untuk mereknya. Di sini untuk mereknya Midea. Kemudian untuk modulnya seperti ini. Ada tombol on off, speed, timer, air coolernya, kemudian OSC-nya, dan juga untuk mode naturalnya. Nah sekarang teman-teman kita akan cek untuk kipasnya apakah modulnya yang rusak atau kipasnya, dinamo kipasnya yang rusak teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru di channel ini silakan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita colok, kita tes untuk kerusakannya. Jadi langsung saja kita colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa kelihatan, ini belum ada yang saya pencet. Ini untuk kipasnya sudah menyala teman-teman. Bisa kelihatan untuk putarannya. Namun untuk anginnya ini tidak kencang teman-teman. Ini juga untuk tombol speednya, ini sudah tidak berfungsi. Ini untuk on off-nya juga sudah tidak berfungsi. Jadi begitu dicolok langsung untuk dinamonya ini langsung berputar teman-teman. Jadi sekarang langsung saja kita bongkar terlebih dahulu. Kita cabut terlebih dahulu untuk colokannya dan kita bongkar. Jadi di sini pertama untuk membuka kipas seperti ini. Pertama kita buka untuk saringan belakangnya ini teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita buka untuk penyaringnya, untuk saringannya ini. Oke teman-teman, jadi setelah semua baut ini terbuka, langsung saja kita pisahkan untuk sisi luar dan dalamnya ini, sisi depan dan belakang. Nah, sekarang kita akan cari apakah masih ada baut yang terpasang. Jadi kita harus periksa di bagian sini. Di sini juga masih ada baut yang di dalam ini. Ini kita buka juga teman-teman. Di depan juga ada dua. Nah, untuk tabungnya ini saya juga kurang paham apakah ini memang tidak ada tabungnya ataukah dilangsungkan ke sini teman-teman. Jadi di sini ada dinamo untuk berfungsi untuk mengisap air ke atas sampai dialirkan ke sini teman-teman, ke saringannya ini. Jadi untuk cara kerjanya sendiri. Jadi untuk dinamonya di sini ada dinamo di bagian bawah ini. Bisa kelihatan. Untuk dinamonya ini diisap hingga ke atas di sini teman-teman, masuk ke sini. Oke, selanjutnya saya akan bongkar terlebih dahulu untuk semua bautnya karena kita akan pisahkan dan kita akan cek untuk modulnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah terlepas seperti ini hasilnya. Bisa teman-teman perhatikan di sini ada pengunci, baut pengunci untuk kabelnya ini. Jadi ini kita lepas terlebih dahulu karena kita akan bongkar di bagian sini teman-teman. Bisa kelihatan di dalam sini adalah modulnya. Nah, sekarang kita lepas dulu untuk baut pengunci dari kabelnya ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi bisa kelihatan di sini ada beberapa baut untuk membuka modulnya ini. Nah, di sini ada 3 baut, kemudian di depan ada 2, dan di samping sini juga ada 3 teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya di sini untuk penutup belakangnya ini, koper belakang, kita harus membuka juga untuk baut yang ada di bawah, baut pengunci dari dinamonya. Nah, sekarang langsung saja saya akan bongkar terlebih dahulu. Oke, jadi setelah semua baut terbuka, bisa kelihatan di sini ini masih ada pengunci kabel, kemudian dinamonya juga. Nah, namun ini tidak perlu dulu kita urus, kita akan buka dulu untuk modulnya. Karena biasanya untuk kasus seperti ini biasanya ada transistor yang terbakar sehingga menyebabkan untuk modulnya ini tidak berfungsi teman-teman. Namun untuk pengecekan selanjutnya kita akan cek dulu, kita akan buka dulu untuk modulnya dan kita cek untuk komponen yang ada di dalam. Oke teman-teman, jadi bisa kelihatan di sini karena untuk baut dari modul ini, pengunci modulnya ini tidak bisa saya buka, jadi terpaksa saya harus membuka untuk dinamonya ini teman-teman.
Jadi kita buka semua baut pengunci dari dinamo. Di sini ada 8 baut, 4 sisi kanan dan 4 juga untuk sisi kiri. Jadi setelah baut dinamo ini terlepas, selanjutnya kita angkat perlahan. Pastikan untuk kabelnya tidak ada yang tercabut teman-teman, atau tidak ada yang putus. Nah sekarang selanjutnya bisa teman-teman perhatikan. Di sini kita sudah bisa membuka untuk baut yang ada di sini di modul, karena ini akan kita cabut. Ini akan kita cabut untuk modulnya. Kita periksa untuk transistornya ini teman-teman, karena biasanya yang menyebabkan untuk modul yang apabila dinyalakan langsung berputar, ini yang rusak. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lanjut. Jadi bisa kelihatan di sini saya telah melakukan pengecekan untuk modulnya. Ternyata di sini untuk AC-nya tidak terhubung teman-teman. Jadi untuk kaki 1 dan 8 ini sudah tidak terhubung. Kemudian untuk kaki kedua dan keempatnya ini juga sudah tidak terhubung. Bisa kelihatan di sini ini sudah terbakar untuk jalur AC-nya. Nah, kemudian untuk yang ini juga sudah tidak terhubung teman-teman. Kemudian untuk transistornya di sini, ini juga ada beberapa yang sudah rendah untuk tegangannya. Jadi selanjutnya di sini akan kita rakit teman-teman. Jadi untuk kerusakan modul di sini bisa teman-teman melakukan pergantian. Namun apabila modulnya ini mahal di tempat teman-teman tinggal, ini bisa kita rakit. Nah selanjutnya di sini bisa teman-teman perhatikan untuk merakitnya di sini. Kipas air cooler seperti ini. Jadi saya akan jelaskan sedikit untuk jalurnya. Bisa kelihatan di sini, kita mulai dari sini teman-teman. Jadi bisa kelihatan di sini ada COM 3, kemudian COM 4, kemudian OSC, kemudian high. Nah, ini kabel speed teman-teman. Kabel speed yang terhubung ke dinamo. Bisa kelihatan high, medium dan low. Ini artinya speed 1, speed 2 dan speed 3. Kemudian untuk kabel strumnya di sini bisa kita ulur ke sini teman-teman. Jadi silakan teman-teman perhatikan untuk kabelnya. Jadi fokus ke warna biru ini teman-teman. Fokus ke warna biru ini COM 4. Ini kita ulur sampai ke sini. Nah, sekarang di sini bisa kelihatan. Nah, selanjutnya di sini terhubung ke dinamo langsung teman-teman. Nah, ini artinya strum dari dinamo. Nah, kemudian selanjutnya untuk kabel hitam. Kabel hitam ini lari ke kapasitor. Jadi untuk jalur kapasitor ini tidak perlu kita ganggu. Namun di sini saya akan melakukan pergantian juga untuk kapasitornya ini. Karena ini hanya memiliki 1 mikro, jadi saya akan pasangkan 1,5 mikro. Karena ini sudah di manual, akan di manual. Nah, kemudian untuk kabel putih ini juga jalur kapasitor. Nah, kemudian sisa kabel speed. Nah, sekarang teman-teman sudah mengetahui untuk jalur strum dari dinamonya adalah warna biru. Nah, kemudian untuk kabel speednya merah, orange, dan speed satunya ini warna abu-abu teman-teman. Ini kita cari jalur menuju dinamo. Oke, jadi untuk tahap selanjutnya kita potong dulu untuk semua kabelnya ini, kabel speed dan kabel strumnya, agar teman-teman tidak bingung. Oke, jadi langsung saja kita potong mulai dari speed 1, speed 2, speed 3 dan strumnya teman-teman. Nah, sekarang ini kita pisahkan dari kabel 4 kabel ini. Ini kita pisahkan terlebih dahulu karena ini akan kita sambung ke saklar dan juga ke colokan teman-teman. Oke teman-teman, jadi bisa kelihatan di sini kabel yang sudah terhubung. Jadi ini jalur kapasitor, ini kita akan sambung kembali. Namun karena saya akan mengganti untuk kapasitornya ini, jadi ini kita putus teman-teman. Untuk kabel hitam dan putih ini adalah jalur yang menuju kapasitor.
Nah, kemudian ini yang paling penting, ini kabel biru. Ini kita hubungkan ke steker teman-teman. Jadi kita akan putus dulu untuk stekernya. Nah, untuk stekernya di sini bisa kelihatan. Bisa teman-teman cek untuk stekernya ini terhubung di sini. Jika dari modul bisa teman-teman baca di sini ada tulisannya ACN, artinya AC netral, kemudian ACL adalah AC line. Nah, kemudian kita potong untuk kabelnya ini biru dan coklat. Nah, sekarang untuk kabel biru di sini ini yang terhubung ke steker atau colokan. Nah, ini pertama kita selesaikan dulu ke kabel dinamo teman-teman, agar jangan sampai tertukar. Jadi ini biru kita jadikan strom, yang sebelumnya di modul ini adalah netral, ini kita jadikan strom biar teman-teman tidak bingung. Sekarang kita sambungkan terlebih dahulu. Jadi langsung saja ini kita kupas dan kita sambungkan ke kabel biru ini teman-teman. Jadi ini berfungsi sebagai strom. Jadi kabel biru dari dinamo terhubung ke steker seperti ini. Nah, kemudian ini kita diamkan teman-teman. Ini kita diamkan terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk dinamonya kita selesaikan juga terlebih dahulu. Dari colokan ini, dari stekernya kita selesaikan dulu. Jadi ini ujungnya, ini pangkalnya teman-teman. Jadi ujung dari colokan ini keluar ke sini. Ini kita sambungkan ke saklar. Kemudian untuk saklarnya di sini bisa kelihatan. Ini ada coklat. Dari sini nolnya. Kemudian speed 1, speed 2 dan speed 3. Oke, bisa kelihatan teman-teman. Jadi untuk kabel netral ini yang terpisah. Jadi ini ada 1, ada 3. Ini yang netral ini kita hubungkan ke colokan, ke kabel coklat juga teman-teman. Oke, langsung saja kita hubungkan seperti ini. Nah, sekarang untuk kabel dari colokan ini sudah selesai untuk tugas ke kabel dinamonya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita selesaikan untuk kabel speednya. Dimana untuk kabel speed 1, di sini warnanya abu-abu, kita hubungkan ke kabel hijau teman-teman. Kabel hijau dari saklar yang berfungsi sebagai speed 1 di sini. Ini yang dekat netral, ini adalah speed 1. Nah, sekarang kita hubungkan. Oke, kemudian speed 2-nya. Speed 2-nya yang tadi ini adalah kabel warna orange. Dari modul ini adalah warna orange medium. Artinya untuk speed 2 ini adalah medium atau kabel warna orange. Kita hubungkan ke sini. Jadi dekat hijau ini ada kabel kuning dari saklar, kita hubungkan ke kabel orange. Kemudian selanjutnya untuk kabel speednya di sini sisa speed merah atau high. Ini kita hubungkan ke kabel putih dari saklar yang berfungsi sebagai speed 3. Ini kita hubungkan ke kabel merah teman-teman, ke merah yang terhubung ke dinamo. Oke teman-teman, jadi selanjutnya saya akan mengganti dulu untuk kapasitornya ini. Ini bisa kelihatan untuk warnanya ini putih dan hitam. Dari sini juga putih dan hitam dari dinamo. Dan ini kabelnya kita potong terlebih dahulu karena saya akan mengganti dengan 1,5 mikro. Oke teman-teman, jadi bisa kelihatan di sini. Ini sisa warna coklat dan warna biru yang menganggur. Jadi ada 2 kabel yang menganggur. Jadi untuk kabel speednya ini sudah selesai. Saya rasa sudah selesai. Nah, kemudian selanjutnya kita akan tambahkan lagi perangkat lainnya, mulai dari dinamo swingnya sampai dinamo pengisap airnya teman-teman. Nah, sekarang bisa kelihatan di sini dari modul ini, dari modul COM 3. Jadi COM 3 ini adalah kabel yang menuju ke sini teman-teman. Ini artinya dinamo swing. Nah, sekarang selanjutnya kita potong terlebih dahulu untuk kabel swingnya ini teman-teman. Jadi 2 kabel hitam ini COM
Ini OSC dan COM3. OSC dan COM3 ini adalah kabel yang menuju dinamo swingnya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan potong terlebih dahulu untuk kabelnya. Sekarang dua kabel ini kita potong. Ini kabel yang menuju dinamo swing. Jadi tidak perlu pusing untuk yang lainnya. Jadi ini kita pisahkan terlebih dahulu. Nah, sampai di tahap ini kita sudah menyelesaikan untuk dinamonya, untuk dinamo kipasnya. Otomatis untuk kipasnya ini sudah bisa berfungsi. Namun di sini kita akan aktifkan juga untuk dinamo swingnya yang berfungsi menggerakkan ini teman-teman. Jadi ini berputar kiri dan kanan untuk dinamonya. Nah, sekarang untuk kabelnya ada di sini. Oke, selanjutnya untuk menambahkan dinamo swing di sini. Di sini kita akan menggunakan saklar teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan saklar seperti ini. Ini hanya berfungsi sebagai menghidupkan dan mematikan dari dinamo swingnya. Teman-teman, jadi selanjutnya bisa kelihatan di sini untuk kabel biru ini dari colokan, kemudian dari dinamo, dan hitam dari kabel dinamo swingnya teman-teman. Jadi ini terjumper jadi 3 untuk kabel lainnya. Jadi ini berfungsi sebagai line. Kemudian ini kita putus untuk jalur ke dinamo swing dengan saklar. Kemudian ujung dari saklar ini keluar ke netral. Ini kabel coklat ini adalah netralnya. Kemudian ini lainnya. Oke, jadi sampai di sini ini sudah berfungsi semua untuk dinamo swing dan juga dinamo kipasnya teman-teman. Namun di sini kita juga akan tambahkan untuk dinamo pengisap airnya. Apabila untuk dinamo pengisap air ini masih berfungsi, untuk dinamonya ini teman-teman. Oke, jadi bisa kelihatan untuk dinamonya di sini. Di sini juga ada keterangannya berapa volt. Di sini bekerja di tegangan 220 volt hingga 240 volt. Artinya ini bisa dicolokkan langsung, dihubungkan langsung ke steker teman-teman. Oke, sekarang untuk dinamonya ini bisa kelihatan keluarannya kabel, 2 kabel juga. Terhubung dengan modul warna hijau teman-teman. Untuk kabel biru dan coklat ini kita potong. Setelah untuk kabel dinamo airnya ini kita potong, kita akan sambungkan juga ke saklar teman-teman. Jadi sekarang selanjutnya kita akan paralel juga ke sini. Jadi untuk lainnya ini nah, biar teman-teman tidak bingung, untuk kabel biru ini saya juga fungsikan sebagai line. Sebetulnya ini bolak-balik juga bisa, namun hanya biar teman-teman pemula tidak bingung, di sini saya akan menggunakan kabel biru sebagai kabel lainnya teman-teman. Sekarang selanjutnya kita kupas. Nah, kemudian kita gabung ke sini. Ini artinya sudah gabung 4 di sini teman-teman. Untuk kabel biru ini sudah gabung menjadi 4. Nah, kemudian untuk ujungnya ini yang coklat, kita simpan terlebih dahulu. Ini kita kupas karena kita juga akan menambahkan saklar. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menambahkan saklar untuk kabel coklatnya. Di sini kabel coklat untuk terhubung ke saklar. Ini kita hubungkan ke sini kabel coklat. Oke, jadi bisa dipahami sampai di sini. Kemudian untuk kabel ini warna putih. Di sini saya sudah menggunakan isolasi bakar. Ini kita hubungkan ke sini teman-teman, ke netral. Jadi ini gabung semua ke netral.
Oke, jadi bisa kelihatan di sini ini sudah terhubung 4 kabel, dan di sini juga untuk lainnya terhubung 4 kabel. Oke, jadi biru dari dinamo pengisap air. Untuk di sini kita hubungkan ke line, kemudian untuk kabel coklatnya, netralnya kita hubungkan ke saklar, kemudian ujung dari saklar kita hubungkan ke netral juga teman-teman. Ini dari colokan juga warna coklat. Oke, jadi sampai di tahap ini kita sudah mengaktifkan untuk dinamo kipas, dinamo swing, dan juga dinamo pengisap air. Selanjutnya saya akan rapikan terlebih dahulu dan kita pasang di sini teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah memasang untuk saklarnya. Nah, ini untuk saklar dinamo pengisap air, kemudian ini untuk saklar dinamo swingnya, kemudian ini untuk saklar kipas dinamo kipas anginnya teman-teman. Untuk penyambungannya di sini saya sudah memberikan isolasi, jadi tidak ada yang berubah dari yang saya sambung tadi. Tidak ada berubah sama sekali. Di sini untuk kabel lainnya terhubung dengan 4 kabel. Kemudian untuk netralnya juga terhubung dengan 4 kabel. Jadi satu dari saklar dinamo swing, satu dari saklar dinamo pengisap airnya, kemudian satu dari saklar kipas. Jadi di sini kemudian ini untuk kabel coklat ini adalah kabel yang menuju ke colokan teman-teman. Oke, jadi setelah penyambungan seperti ini, selanjutnya saya akan pasang rakit kembali dan kita akan tes hasilnya. Oke teman-teman, jadi setelah kita rakit untuk mesinnya ini, jadi di sini saklarnya untuk mengaktifkan kipasnya, kemudian ini untuk dinamo swingnya, dan ini untuk dinamo pengisap air teman-teman, untuk pelempar air di sini. Jadi di sini saya juga sudah memasang mengisi air. Ini kita bongkar terlebih dahulu, memastikan bisa kelihatan di sini basah. Ya, ini artinya untuk airnya ini bisa mengisap dari dinamo ini, kemudian masuk ke sini teman-teman. Kemudian dimasukkan ke celah-celahnya ini, kemudian diisap oleh kipasnya dan berhembus ke depan. Nah, untuk airnya di sini hanya dibatasi ini teman-teman, saya isi. Itulah orangnya sudah menunggu bosku. Oke, bisa kelihatan untuk kipasnya ini juga sangat kencang. Kemudian perhatikan untuk dinamo swingnya. Ini yang tadi yang tidak bisa terbang teman-teman. Sekarang meskipun ini dalam keadaan basah, ini sudah bisa terbang. Ini posisi speed 2, belum speed 3 nya teman-teman. Sekarang kita aktifkan untuk swingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan untuk putaran kiri dan kanan. Untuk swingnya sudah berfungsi juga teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti ini hasilnya setelah kita rakit. Nah, di sini untuk dinamo airnya sudah saya cek, ternyata ini rusak. Jadi untuk dinamo airnya ini, pengisap airnya ini tidak saya fungsikan teman-teman. Kemudian itu kita lepas untuk penyaringnya, agar untuk angin yang masuk, angin yang terisap ke sini ini bisa lancar teman-teman. Dan untuk dinamonya ini pastinya tidak panas. Nah, sekarang selanjutnya setelah pergantian modul, di sini kita tidak pakai untuk modulnya ini. Colok terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita colok. Kemudian kita aktifkan untuk speednya teman-teman. Ini kita putar ke sini. Sekarang bisa kelihatan di sini. Untuk kipasnya sudah berfungsi. Ini masih kurang kencang. Untuk kipasnya ini belum mengnya. Kemudian speed 2. Bisa kelihatan ini, bisa kedengaran dari suaranya ini kencang sekali teman-teman. Jadi bisa teman-teman perhatikan untuk kantong yang ada di sana. Kemudian speed 3 teman-teman.
Oke, bisa kelihatan ini sudah terbang untuk kabel tisnya. Kemudian selanjutnya kita aktifkan untuk dinamo swingnya. Perhatikan untuk putarannya, kiri dan kanan. Ini untuk dinamo swingnya ini berfungsi teman-teman, jadi bisa kelihatan. Oke teman-teman, jadi sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel kami, serta bunyikan tanda loncengnya untuk selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.